Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, di depan kalian ini ada satu gambar yang bisa menggambarkan bagaimana orang Islam itu ceria. Apalagi yang kelihatan dari gambar ini apa? Ceria, bahagia, apa? Etika, apalagi? Senyum, ya. Gambar orang Islam, orang beriman ini harusnya seperti ini. Tidak menampakkan kesusahan. Bahagia. Karena apa? Karena orang beriman itu punya visi misi yang jelas. Di antara visi misi yang jelas itu bisa dimulai dari identitas seorang muslim. Identitas muslim itu bisa dicirikan. Yang pertama dari namanya. Kalau namanya Muhammad David Beckham, agamanya apa itu? Islam. Kalau namanya David Beckham, agamanya apa? Kemungkinan apa? Non-Islam. Identitas pertama nama. Identitas kedua pakaian. Identitas kedua adalah pakaian. Oke. Jadi bisa kita lihat yang kelihatan pakaian muslim, muslimah, bisa kita identitaskan, oh ini saudara saya. Oh ini orang Islam, ya. Bisa. Ini materi yang berjudul Hidup Bermartabat dengan Busana Muslim, ya. Yang pertama, ada satu ayat, ya, di surah Al-Ahzab ayat 59. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Jadi Nabi aja ditegur, apalagi umatnya. Ya, nanti konsep penutupannya seperti apa belakang kita belajari. Saya kasih teori umum dulu. Apa definisi busana muslim? Jadi kalau kita berbasis Siti tadi bagaimana? Identifikasi. Saya orang apa? Agama saya Islam. Muslim, muslimah. Kalau muslim, muslimah ada Qur'annya? Ada. Qur'an aturannya apa? Muslim, auratnya sekian sampai sekian. Muslimah, itu sudah komputer. Itu seandainya kamu lahir ketemu ayat itu, harusnya sudah otomatis. Ya, otomatis. Jangan nanti sudah pakai baju gini baru dituduh muslim. Enggak. Dari awal sebenarnya konsepnya sudah kenal, baru kamu sebelum pakai itu sebenarnya sudah sadar. Komputernya sudah bermain, ya. Nah, kalau belum saya takut error berarti komputernya. Busana muslim adalah busana atau pakaian yang seharusnya dikenakan oleh umat Islam, baik itu wanita muslimah maupun laki-laki muslim, dalam setiap aktivitas sehari-hari, baik kegiatan resmi maupun santai seperti rekreasi, jalan sehat dan seterusnya. Ya, itu namanya definisi busana muslim. Selanjutnya, kalau syarat-syaratnya apa? Oh, banyak sekali nih. Ini pelajaran kelas 10. Satu, prinsip utama berpakaian menutup aurat. Prinsip pertama. Jadi kalau beli baju yang tidak ada tutup auratnya jangan beli. Kenapa? Kan tadi algoritmamu sudah main di awal. Saya muslim, aturannya ini, ya. Punya istri perempuan, yang laki-laki belikan baju yang menutup aurat. Nah, kalau tidak komputerisasi, ada yang kena virus itu. Ya, hati-hati. Prinsip pertama aurat. Fashion prinsip keberapa? Kesekian. Yang kedua prinsipnya tidak mengandung atau mengundang syahwat. Jangan yang transparan. Ketat, saking ketatnya itu pahanya menjerit orang-orang itu. Saking ketatnya, aduh. Tidak transparan, longgar, tidak ketat, tidak diberi wangi-wangian atau parfum yang baunya sangat mencolok, khususnya perempuan. Ketika ada laki-laki, parfumnya 1 liter, jarak durasi berapa meter sudah bau ini. Itu mengundang. Karena berlebihan, orang juga akan berpikir berlebih. Makanya berlebihan atau tidak berlebihan tergantung pikirannya sampean. Sampean tampil berlebihan, maka indikator pikiran orang akan berlebihan. Kok berlebihan ini, pengen diginikan tapi kebangetan. Ya, jangan salahkan kalau laki-laki juga berlebihan memandangmu.
Yang mengundang siapa? Ya. Yang keenam, tidak menyerupai laki-laki atau sebaliknya. Jangan laki-laki kewedoan. Atau sebaliknya perempuan ke laki-lakian. Seperti menyerupai tidak boleh. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Yang menyerupai sesuatu kaum, dia bagian dari kaum itu. Hati-hati ya. Bukan kain sutra bagi laki-laki. Oh, sutra itu yang panjang berarti, kainnya berlebihan. Orang Arab itu biasanya menyebutnya isbal, pakaian yang melebihi mata kaki. Makanya ada saudara kita yang kain celananya diangkat di atas mata kaki. Ada juga yang tidak. Kok bisa Pak? Ada dua hukum. Karena bukan masalah naik tidaknya kain, tapi sombongan. Naik kainnya ke atas mata kaki sombong, juga di neraka tempatnya. Turun di bawah mata kaki sombong, juga di neraka. Maka bukan naik turun. Di Arab kenapa kok panjang-panjang bajunya? Di Arab tidak ada becek, nak. Petaninya pakai jubah masih bersih, nggak becek. Debu pasir ya. Di Indonesia petani pakai jubah, nggak melaku, nak. Nggak melaku. Musim hujan kayak di Indonesia, wah, kena percikan terus dan sebagainya. Beda geografis, beda hukum yang keluar ya. Tapi intinya bukan di situ sebenarnya, di kesombongan. Kata Rasulullah, khuyala bahasanya. Jadi kalau kesombong pakai baju apapun, maka bukan hanyalah masalah mata kaki sebenarnya. Ya baju seperti kita saat ini kalau sombong, ya tempatnya di neraka. Masalahnya sombong itu tidak bisa diidentifikasi, ya, tidak bisa diidentifikasi. Maka jangan langsung nuduh orang itu sombong, tidak bisa. Wah, ini celananya di bawah mata kaki, neraka tempatnya. Loh, kok bisa itu loh. Padahal yang bilang gitu sombong gitu kan. Yang neraka sebenarnya siapa gitu. Jadi enggak usah, biarkan aja. Maka urusan hati yang penting auratnya prinsipnya tertutup. Pun. Karena ada ayat juga yang mengatakan bahwa Allah menciptakan Bani Adam sekaligus memberikan pakaian, libas, ada pakaiannya. Jadi kalau Allah dolim, cara Allah dolim, kamu diciptakan nggak ada pakaiannya. Nabi Adam diciptakan pakaiannya daun-daunan itu dah. Jadi tidak usah seperti kita, pokoknya ada menutup aurat. Nabi Daud pakaiannya malah besi, ya, baju perang itu. Sekarang teknologinya sudah 4.0 itu, 4.0. Ya teknologinya kain baju halus lembut ya. Pun. Tujuan berbusana muslim: 1. Menutup aurat. 2. Memelihara diri dari panas, memelihara dari matahari, cuaca ekstrim, menghindari dari godaan setan. Sebagai bagian dari ibadah, sebagai identitas diri yang tadi saya sampaikan, untuk menggapai ridho Allah. Ini tujuannya. Oke, selanjutnya apa hikmah berbusana muslim? Ada 6. Iman, mendapatkan surga, mendapatkan ridha Allah sebagai fitrah manusia yang harus dijaga. Kemudian sebagai motivasi ibadah. Nanti filenya akan kita baca kembali. Oke, sampai sini ada yang perlu ditanyakan. Kira-kira kalau berbasis siti materi ini, kita sudah menerapkan sebenarnya. 1. Mulai dari analisa kita sebagai apa. 1. Kita manusia ciptaan Allah yang diciptakan tidak membawa apa-apa. Ada yang lahir brojol sudah pakaian lengkap, ya. Kemudian baru kita analisa, saya seorang muslim, aturannya apa. Secara komputerisasi itu sudah terpetakan harusnya. Tinggal kita ikuti. Oke, saya kira cukup. Ini materi tentang berbusana muslim. Mudah-mudahan materi ini bisa menambah wawasan kita. Dan yang terpenting, konektivitas informasi ini disambungkan, ditautkan bahasa internet itu. Kalau sampai yang tahu, jangan dipakai sendiri. Kalau komputerisasi sistemnya cepat, info ini bisa cepat. Kalau kamu punya kerabat yang menyalahi aturan, laki-laki bainas surra wa rukbah, aturan auratnya, perempuan semua tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Logikanya memahami dalil ini, hadis ini aturan ini bagaimana? Pak, itu bainas surra wa rukbah, apa depannya saja? Wah, kamu bertanya kritis. Loh Pak, tulisannya kan pusar dan lutut. Pusar lutut posisinya di depan tubuh, belakangnya piye bacarannya, Pak? Lah pertanyaanmu ngono. Nah, apa itu kritis? Masuk dalam siti. Jadi sampean tanyakan aneh-aneh. Ada lagi yang nanya, nun sewu, mohon maaf. Pak,
Kalau aurat saya kebuka Pak, laki-laki misalnya, ketok pupune, kan lutut ini ya, ketok pupune. Jarene si lanang, iki kok pupune ketok, lho Pak, gak apa-apa Pak, pokoknya nggak di atas pupu Pak. Kalau yang di sini nerakanya nggak kape panas, agak ke atas panas banget, benar ya? Pernah mikir gitu nggak, Amen? Ya sama saja, laki-laki perempuan sama saja, ada auratnya semua, ya. Jadi hati-hati, kalau sudah paham seperti ini, tautkan. Kamu besok laki-laki, perempuan di sekitarmu, istri, anak, termasuk orang tuamu, kalau tidak diingatkan sampean yang dosa. Tapi kalau orang tua yang dosa ya bapaknya, ya. Wanita disiksa, ditanyakan, kenapa kamu tidak menutup aurat? Bapak saya ndak ngandani. Bapaknya dipanggil, gini Pak, sampean melok bareng-bareng dan rokok. Istrinya keluyuran, auratnya kebuka. Yang dosa maka tolonglah ini yang perempuan, selamatkanlah para laki-laki ini ya. Kasihan laki-laki itu, sholat jungkir balik, dahinya sampai hitam, wiritan sampai berbusa, keluar dari masjid lihat aurat, hilang semua ibadahnya tadi itu. Imam Syafi'i hilang separuh hafalannya, cuma lihat betisnya wanita, separuh hafalan, sampai nggak akan hilang karena separuh pun nggak ada. Hati-hati ya, pandangan dan sebagainya dijaga. Saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.